ヘルズファイヤーマキシマムインフェルノ Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kuota kalian baik-baik saja. Setelah sekian lama admin tidak upload video, alhamdulillah admin bisa mengupload video kembali. Tentunya dengan video alur cerita. Alur cerita yang akan dibawakan admin kali ini berjudul Shinjo Yusa, yang menceritakan mengenai seorang manusia yang dipindahkan ke alam dewa untuk menjalankan tugas. Awalnya ia dianggap lemah dan tidak punya potensi. Namun ternyata setelah melakukan latihan di alam dewa, tak disangka kekuatannya sangatlah overpower. Bahkan seorang dewa yang awalnya meremehkan dirinya dibuat kena mental olehnya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung gas ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan berkumpulnya dewa dan dewi yang sedang melaksanakan sebuah pemilihan untuk menyelamatkan sebuah tempat dengan tingkat musuh berlevel S bernama Geperanda. Jika dewa atau dewi tersebut dapat melaksanakan tugas tersebut, maka mereka berhak mendapatkan kenaikan pangkat. Seorang dewi penyembuhan yang bernama Rista pun terpilih sebagai penyelamat tempat tersebut. Ia ditugaskan untuk memanggil seorang pahlawan yang punya kekuatan super yang berasal dari dunia manusia untuk menyelamatkan kota yang dimaksud. Hal itu dikarenakan tempat tersebut masih berada di wilayah manusia. Rista pun segera bergegas mencari orang yang punya kekuatan super di sebuah kertas yang sudah terpilih. Sayangnya dari semua nama yang ia baca, tak ada satupun orang yang punya kekuatan sesuai dengan yang ia kehendaki. Rista pun begitu kesal. Namun tiba-tiba selembar kertas jatuh tepat di mukanya. Ia pun begitu terkejut karena kekuatan orang yang berada di kertas tersebut sangatlah aneh. Ia mempunyai level yang sangat rendah namun dengan tingkat kekuatan yang begitu tinggi. Rista mengatakan orang tersebut merupakan orang yang sangat langka. Rista pun begitu optimis kalau orang tersebut akan dapat menguasai Geperanda dengan sangat mudah. Singkatnya, Rista pun memanggil orang tersebut ke dunianya dengan menggunakan sihir miliknya. Orang tersebut bernama Ryuguin Seiya. Setelah berhasil terpanggil, Rista pun begitu shock karena Seiya mempunyai wajah tampan dan tubuh yang kekar yang terlihat begitu cool. Bahkan Rista berkeinginan untuk namun dibalik semua tubuhnya yang begitu sempurna, ternyata Seiya mempunyai sifat yang begitu menyebalkan yang membuat Rista sedikit kesal. Ia bahkan tidak menghiraukan perkataan Rista sebagai seorang dewi dan menganggap Rista adalah wanita yang aneh. Namun untuk memenuhi tugasnya sebagai dewi yang terpilih, Rista berusaha untuk sabar menghadapi sifat Seiya yang begitu menyebalkan. Setelah itu Rista pun memberitahu tujuan didatangkannya Seiya kemari, yaitu untuk menyelamatkan tempat yang bernama Geperanda dari kejahatan Raja Iblis. Tapi lagi-lagi Rista terlihat begitu diacuhkan. Kemudian ia lalu memerintahkan agar Seiya mengatakan kata status supaya ia bisa melihat level kemampuan Seiya. Terlihat di sana kalau status kekuatan Seiya menunjukkan angka yang cukup besar walaupun dengan tingkat level 1. Hal itu pun semakin membuat Rista begitu yakin kalau Seiya dapat mengalahkan Raja Iblis di Geperanda. Tapi nyatanya ekspektasi itu tidak sesuai dengan harapannya karena Seiya menolak perintah Rista untuk pergi mengalahkan musuh di Geperanda. Rista pun berusaha untuk membujuk Seiya. Untungnya bujukannya berhasil, namun Seiya memiliki syarat sebelum ia akan pergi, yaitu membiarkan dirinya berlatih untuk meningkatkan level kekuatannya. Rista pun menyetujui syarat tersebut. Bahkan Rista juga memberikan benda yang dibutuhkan oleh Seiya selama ia berlatih seperti makanan dan juga tempat tidur. Tak lupa Rista juga memberikan sebuah alarm di mana jika Seiya sudah selesai berlatih, ia dapat memanggil dirinya. Tapi sayangnya selama 4 hari menunggu, alarm tersebut tak kunjung berbunyi, yang membuat Rista begitu bosan. Setelah 1 minggu menunggu, akhirnya alarm tersebut pun berbunyi. Dengan segera Rista pun bergegas menuju tempat Seiya untuk pergi menuju Geperanda. Sesampainya di sana, mereka memutuskan untuk mencari pakaian tempur dahulu di sebuah kota. Di sana mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Nina yang memberitahukan letak tempat baju tempur dijual.
Tak lupa Rista juga memberikan sekantong uang untuk membantu Seiya membeli semua kebutuhannya, yaitu sebuah baju tempur dan beberapa obat-obatan herbal. Setelah semua barang yang dibutuhkan Seiya terpenuhi, mereka pun kemudian pergi untuk melaksanakan tugas mereka, yaitu memburu para iblis. Tapi sebelum itu mereka kembali bertemu Nina yang memberikan semangat kepada Seiya dengan memberikan sebuah kertas yang merupakan sebuah jimat keberuntungan miliknya. Singkatnya mereka pun pergi ke sebuah tanah lapang dan menemukan seekor monster slime. Rista memberitahu kalau monster slime adalah monster yang sangat lemah. Ia menyuruh Seiya agar tidak perlu melawannya. Akan tetapi Seiya tidak mendengarkan perkataan Rista dan segera menyerang monster slime tersebut dengan kekuatan penuh. Bahkan ia begitu berambisi untuk membunuh monster slime tersebut sampai tidak ada yang tersisa dari dirinya. Kemudian setelah monster slime itu dihabisi, mereka pun berniat untuk pergi ke tempat monster selanjutnya. Tapi tiba-tiba mereka lalu dikejutkan dengan sebuah aura jahat yang begitu kuat. Ternyata aura itu adalah milik monster lainnya yang muncul. Monster tersebut bernama Chaos Machina. Berbeda dengan monster slime sebelumnya, Chaos Machina merupakan seorang iblis surgawi berlevel S yang cukup kuat. Bahkan level kekuatannya ditaksir melebihi level kekuatan milik Seiya, yaitu sekitar 66. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran di sana. Namun untungnya mereka berdua berhasil kabur dan kembali ke tempat mereka. Setelah menyadari kalau musuhnya tersebut sangatlah kuat, Seiya pun segera menyuruh Rista untuk pergi supaya ia bisa melanjutkan latihannya. Seiya berpesan ia akan memanggil Rista kembali jika ia sudah siap. Namun setelah menunggu sekitar 2 hari, panggilan dari Seiya tak kunjung datang. Hal itu pun membuat Rista begitu bosan dan memutuskan untuk memata-matai Chaos Machina. Di situ Rista begitu terkejut karena ternyata Machina telah mengacaukan desa tempat tinggal Nina. Machina mengancam ia akan membunuh semua warga di desa tersebut jika mereka tidak datang ke sana dalam waktu 10 menit. Melihat hal itu, lantas Rista pun segera menemui Seiya dan memberitahukannya mengenai keadaan tersebut. Akan tetapi Seiya tidak ingin cepat-cepat pergi ke sana karena latihannya yang masih belum selesai. Seiya mengatakan kalau Rista tidak perlu khawatir karena waktu di sini berbeda dengan waktu di sana, yang artinya 10 menit di sana sama dengan 16 jam di sini. Namun Rista yang begitu mengkhawatirkan keadaan orang-orang di desa tersebut memaksa Seiya agar segera menyelamatkan mereka. Tapi lagi-lagi Seiya menolak pergi ke sana dengan alasan latihannya yang belum selesai. Hal itu pun membuat Rista sangat kecewa terhadap Seiya dan menganggap kalau Seiya adalah seorang penakut. Seiya yang tak terima kemudian mengatakan alasan dirinya terus melatih tubuhnya sambil bersiap. Ia berkata jika seandainya dirinya kalah di pertarungan, maka kota dan juga dunia yang mereka tempati mungkin akan musnah oleh Raja Iblis. Kemudian Rista lalu memeriksa seberapa meningkatnya kekuatan Seiya. Ia pun begitu kaget karena hanya dalam waktu 2 hari latihan, level kekuatan Seiya sudah meningkat begitu pesat, yaitu 21. Singkat cerita, pada akhirnya mereka berdua lalu pergi ke tempat Nina untuk menyelamatkan mereka. Di sini Machina terkejut saat melihat level kekuatan Seiya yang telah meningkat. Tak ingin kalah, Machina juga meningkatkan kekuatannya yang membuat tubuhnya menjadi lebih besar. Sayangnya kekuatan tersebut masih belum mampu untuk mengalahkan Seiya. Sampai pada akhirnya Machina kemudian mengeluarkan jurus andalannya yang ia sebut Demonic Curse, yang dimana setelah ia menusuk pedang ke tubuhnya pun langsung diselimuti bayangan hitam yang membuatnya berubah seperti monster banteng yang begitu besar. Serangan pun diluncurkan oleh Machina. Namun kalian tahu apa yang terjadi? Hanya dengan satu tangan saja Seiya dapat menghentikan serangan tersebut. Hal itu pun membuat Rista begitu kaget. Karena penasaran, Rista kemudian mencoba untuk melihat level kekuatan Seiya kembali. Dan betapa terkejutnya dirinya karena level kekuatan Seiya naik menjadi 37. Dan di sini Rista pun menyadari kalau kekuatan Seiya sebelumnya hanyalah sebuah kepalsuan. Hal itu dikarenakan Seiya tidak ingin ada monster yang mengetahui kemampuannya melalui pikiran Rista. Kembali ke pertarungan. Singkatnya, hanya dengan satu kali serangan yang disebut Phoenix Drive, Seiya akhirnya dapat mengalahkan Machina dengan sangat mudah. Setelah Machina dikalahkan, para penduduk desa pun lalu berbondong-bondong mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Bahkan mereka diundang untuk merayakan pesta atas terbunuhnya Machina.
Sayangnya Seiya menolak ajakan itu karena dirinya harus membereskan pecahan tubuh Maxine yang tersisa. Hal itu ia lakukan agar mencegah bangkitnya Maxine kembali. Namun yang ia lakukan amatlah berlebihan. Bahkan ia sampai mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghabisi sisa tubuh tersebut. Alhasil seluruh kota pun terbakar dan para penduduk yang tadinya senang kini malah mengusir mereka berdua. Singkat cerita, pada akhirnya mereka pun kembali ke alam dewi untuk melanjutkan latihan Seiya. Di sana Rista lalu menemui seorang dewi penyegel yang bernama Arya yang juga sekaligus merupakan senior dari Rista. Tak lama Seiya lalu menghampiri mereka karena heran mengapa level kekuatannya tidak bertambah padahal ia sering melakukan latihan. Rista yang ingin segera menyelesaikan tugasnya menyarankan agar Seiya bertarung melawan monster saja. Ia siapa tahu kekuatannya akan bertambah. Namun saran tersebut ditolak oleh Seiya karena terlalu berisiko. Mereka pun sempat bingung harus bagaimana. Pada akhirnya Arya pun menyarankan agar Seiya latihan dengan para dewa saja. Selain para dewa tidak bisa mati, Seiya juga akan mendapatkan pengalaman yang banyak. Kemudian mereka pun lalu menghampiri tempat seorang dewa yang dikenal keras kepala bernama Cerseus. Cerseus adalah dewa perang yang selalu berlatih tanpa ada rasa lelah sedikit pun. Di sana Arya meminta Cerseus untuk melatih Seiya. Awalnya Cerseus berniat untuk menolak permintaan itu, karena ia menganggap manusia tidak pantas dilatih oleh orang sekuat dirinya. Namun karena Arya yang meminta, Cerseus pun mau bersedia melatih Seiya. Di sana Cerseus berkata kalau latihannya akan sangat keras dan manusia seperti Seiya mungkin tidak akan sanggup. Tapi Seiya tidak memperdulikan perkataan tersebut dan meminta Cerseus untuk tidak banyak bacot dan segera memulai latihannya. Hari pertama latihan semua tampak baik-baik saja. Terlihat kalau Cerseus masih bisa makan dengan tenang. Namun setelah 5 hari latihan berjalan, Cerseus yang awalnya masih bisa tenang, kini merasa sangat tertekan. Bahkan Cerseus bercerita kalau dirinya tidak bisa makan dan istirahat karena Seiya terus meminta dirinya untuk berlatih. Saat Seiya menemuinya pun, Cerseus begitu takut dan segera membuang pedang suci miliknya agar Seiya berhenti memintanya berlatih. Rista yang melihat hal itu pun sangat terkejut dan meminta Seiya agar segera berhenti. Namun Seiya yang sangat terobsesi untuk bertambah kuat menghiraukan perkataan Rista. Bersamaan dengan itu, Arya kemudian datang untuk memberitahu Rista kalau Dewi Ishtar, dewi paling senior di alam dewa, memintanya untuk bertemu. Dengan segera Rista lalu pergi ke tempat Dewi Ishtar. Di sana Dewi Ishtar memberitahu agar Rista segera melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Seimol. Karena menurut ramalannya, diperkirakan akan muncul monster yang akan mengacaukan tempat tersebut. Selain itu, ia juga memberitahu kalau di sana juga ada sekutu mereka yang sedang menunggu. Rista pun kemudian segera bergegas menemui Seiya yang saat itu sedang berlatih bersama Cerseus. Dengan tergesa-gesa, Rista lalu menyampaikan kalau mereka harus segera pergi ke tempat selanjutnya karena akan ada bahaya yang muncul. Berhubung Seiya yang sudah bosan berlatih, ia pun mengiyakan untuk segera pergi. Sesampainya di kota Seimol, ternyata apa yang dikatakan Dewi Ishtar memang benar. Terlihat di sana kalau penduduk setempat berbondong-bondong meninggalkan tempat tersebut. Menurut informasi, kota mereka saat ini sedang diserang oleh pasukan yang disebut Ondeat. Pasukan Ondeat sendiri adalah pasukan yang terdiri dari sekumpulan orang yang sudah menjadi zombie. Dan menurut cerita, satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan sihir api atau menggunakan air suci. Singkatnya mereka lalu pergi ke toko air suci dan membeli 10 botol. Kemudian mereka pergi ke sebuah gereja untuk menemui sekutu mereka yang diberitahu Dewi Ishtar. Sesampainya di sana, ternyata sekutu mereka adalah 2 orang anak kecil yang dikatakan punya darah naga bernama Elulu dan Mash. Kemudian tiba-tiba semua orang kaget melihat Seiya menumpahkan sebotol air suci ke tubuh seorang pastor yang ada di gereja tersebut. Mereka mengira kalau Seiya sudah hilang akal. Ternyata tidak. Rupa-rupanya pastor tersebut adalah seorang zombie yang telah menyamar. Dengan segera Seiya lalu memotong tubuh zombie tersebut tanpa menyentuhnya sedikit pun. Namun sayangnya zombie tersebut masih belum mati dan masih bisa untuk berbicara. Ia memberitahu Seiya kalau pasukan Ondeat lainnya yang diciptakan tuan mereka yang bernama Death Megal sedang menuju tempat ini. Ia mengatakan kalau jumlah mereka sebanyak 10.000 orang. Tentunya hal itu membuat Rista sangat terkejut. Namun bagi Seiya masih B aja. Kemudian Seiya lalu memusnahkan zombie tersebut tanpa tersisa sedikit pun menggunakan kekuatan apinya. Dan hal itu pun menyebabkan gereja yang sudah lama berdiri hancur.
Dengan sedikit rasa takut, Mash dan Elulu kemudian mencoba untuk berkenalan dengan Seiya. Ya, walaupun Mash dan Elulu punya kekuatan jauh di bawah Seiya, Rista berharap agar Seiya dapat menerima mereka sebagai sekutu. Namun tak disangka Seiya menolak mereka untuk menjadi partnernya. Hal itu pun membuat Mash begitu kesal dan pergi meninggalkan mereka. Tak lama kemudian tentara yang dikirim raja dari kota Seimol menghampiri mereka. Di sana, suster gereja yang sebelumnya pingsan menceritakan semuanya, termasuk 10.000 pasukan Ondeat yang akan menyerang. Setelah mengetahui kalau ada 10.000 pasukan Ondeat yang akan menyerang kota mereka, mereka pun meminta Seiya agar mengalahkan pasukan tersebut. Seiya mau saja menolong mereka, asalkan mereka memberikan uang kepada dirinya sebagai imbalan karena telah membunuh pasukan tersebut. Setelah syarat tersebut diterima, Seiya pun segera bergegas menuju ke tempat pasukan Ondeat tanpa dibantu oleh Rista karena ia tidak membutuhkannya. Merasa kesal dengan ucapan Seiya, Rista pun menyusul Seiya dengan menggunakan kekuatan terbang miliknya, sampai-sampai membuat tubuhnya terluka akibat mengejar kecepatan Seiya yang begitu cepat. Kemudian sesampainya di tempat pasukan Ondeat yang bersiap menuju kota Seimol, Seiya pun segera mengeluarkan jurusnya yang ia sebut meteor kecil. Padahal meteor itu sangatlah besar dan cukup kuat untuk memusnahkan 10.000 pasukan Ondeat yang sedang berkumpul. Rista pun cukup kaget melihat kekuatan dari Seiya. Sayangnya saat Seiya ingin mengeluarkan jurusnya sekali lagi untuk menghabisi sisa-sisa dari Ondeat, kekuatannya malah melemah dan hal itu pun membuat dirinya sedikit kelelahan. Melihat hal itu, Rista kemudian segera membawa Seiya menuju penginapan terdekat. Di sana Rista bertemu dengan Elulu yang dimana kelihatan sedih karena sudah 2 hari Mash telah menghilang. Sementara itu setelah Seiya mendapatkan imbalan karena telah membunuh pasukan Ondeat, Seiya pun mulai bereksperimen dan menciptakan sebuah pedang yang disebut pedang platinum. Ia mendapatkan pedang tersebut dari rambut Rista yang jatuh, kemudian ia gabung dengan pedang miliknya. Tak lama berselang, sang pemilik penginapan mengantarkan mereka sebuah paket yang diberikan oleh seseorang misterius. Ia mengatakan paket tersebut diberikan oleh seorang pria berkerudung. Setelah dibuka, ternyata isi paket tersebut adalah sebuah cermin. Namun cermin tersebut ternyata bukan cermin biasa, melainkan cermin dimensi yang dibuat oleh ketua pasukan Ondeat, yaitu Tuan Megel. Di sana ia memperlihatkan kalau Mash sedang berada dalam kekangannya. Ia mengancam akan membunuh Mash sebagai balasan karena telah mengalahkan pasukannya. Melihat hal itu, Seiya pun segera memotong lengan dari Death Megel walaupun jarak mereka sangat jauh. Death Megel yang terkena serangan Seiya pun sangat kaget bagaimana bisa pedang milik Seiya menembus cermin dimensi miliknya. Ternyata pedang milik Seiya bukan pedang platinum biasa, melainkan pedang yang bisa menembus ruang dan waktu. Setelah itu Seiya dan juga Rista segera bergegas menemui Dewi Ishtar untuk mengetahui keberadaan dari Death Megel. Singkatnya, setelah keberadaan Death Megel ditemukan, mereka lalu bergegas pergi ke sana dan segera menyerang Death Megel, sementara Rista mengambil tugas menyelamatkan Mash. Di sisi lain, Death Megel kemudian mengeluarkan seekor makhluk bayangan yang ia sebut Dark Virus. Makhluk tersebut punya kekuatan yang sangat besar dan kebal terhadap sihir. Dikatakan satu-satunya cara untuk mengalahkan makhluk tersebut adalah dengan mengubah molekul tubuhnya dengan kekuatan es, atau dengan membekukannya. Singkatnya, Seiya yang sudah mengetahui kelemahan makhluk tersebut segera menyerangnya. Walaupun Seiya tidak mempunyai kekuatan es, tapi pada akhirnya ia berhasil membekukan makhluk tersebut dengan alat yang dimilikinya. Dan lagi-lagi alat tersebut ia ciptakan menggunakan gabungan rambut Rista yang jatuh. Selain itu, ia juga menciptakan alat kekuatan lainnya seperti listrik, cahaya, gelap, dan lain-lain. Sungguh pahlawan yang sangat berhati-hati. Kemudian untuk memastikan kalau Dark Virus benar-benar kalah, Seiya lalu mengeluarkan pedang api miliknya. Setelah Dark Virus dikalahkan, Death Megel yang tidak punya kekuatan lagi juga segera dimusnahkan oleh Seiya. Jika kalian suka, lanjut ke part 2-nya.